Minasan, konnichiwa. Bertemu kembali dalam Tuntas Bahas Minano Nihongo 1. Kali ini kita akan membahas bab 12, Daiju Nika. Pada bab 12 ini kita akan membahas perubahan kata sifat. Kita akan mulai dengan perubahan kata sifat na. Kita akan merubah kata sifat na menjadi pola lampau atau bentuk lampau. Di sini tertulis contoh untuk kata sifat na yaitu hima, senggang atau santai, hima. Hima positif berubah menjadi dalam bentuk positif lampau, hima deshita. Hima deshita. Untuk negatif lampau menjadi hima dewa arimasen deshita. Hima dewa arimasen deshita. Atau minasang bisa menggunakan hima ja arimasen deshita. Hima ja arimasen deshita. Baiklah, kita lihat contoh. Misalnya kita menggunakan kata sifat na yang lain yaitu kantang, mudah. Kantang, mudah. Kita lihat contoh kalimatnya. Misalnya kita akan membuat kalimat tes kemarin mudah. Tes kemarin mudah. Maka kalimatnya akan menjadi Kino no shiken wa kantang deshita. Kino no shiken wa kantang deshita. Tes kemarin mudah. Nah, kita pergunakan kembali kata sifat hima untuk contoh berikutnya. Misalnya, saya tidak senggang minggu lalu. Saya tidak senggang minggu lalu. Maka dalam Nihongo, kalimatnya akan menjadi Watashi wa senshu hima dewa arimasen deshita. Watashi wa senshu hima dewa arimasen deshita. Atau teman-teman bisa menggunakan hima ja arimasen deshita. Watashi wa senshu hima ja arimasen deshita. Saya tidak senggang minggu lalu. Baiklah, kalau contoh selanjutnya, misalnya bagaimana pesta kemarin? Bagaimana pesta kemarin? Kino no pati wa do deshita ka? Kino no pati wa do deshita ka? Apakah teman-teman masih ingat penggunaan do deshita? Do deshita ka? Do desu ka? Ya, ini untuk mengartikan bagaimana. Ya, do deshita ka? Karena bentuknya lampau, maka kita menggunakan do deshita ka. Nah, di sini kita akan coba menjawab pertanyaan ini. Kino no pati wa do deshita ka? Kino no pati wa do deshita ka? Hai, nigiyaka deshita. Nigiyaka deshita. Nigiyaka adalah kata sifat na yang berarti ramai. Nigiyaka adalah kata sifat na yang berarti ramai, sehingga karena dia lampau, maka kita menggunakan deshita. Nigiyaka deshita. Nigiyaka dewa arimasen deshita. Nigiyaka dewa arimasen deshita. Tidak ramai. Tidak ramai dalam bentuk negatif lampau. Baiklah, untuk kata sifat i. Nah, berikut ini kita akan ambil contoh perubahan ikeyoshi kakoke. Jadi kita akan lihat perubahan kata sifat i untuk bentuk lampaunya, yaitu misalnya kita ambil contoh oi. Oi artinya ramai atau bisa juga diartikan banyak. Oi. Oi jika berubah menjadi lampau maka o kata. O kata. Oi, o kata. Di sini teman-teman bisa perhatikan huruf i hilang berganti dengan kata. Untuk negatif lampaunya, oi akan menjadi o gunakata. O gunakata. Maka huruf i-nya juga dihilangkan berubah menjadi gunakata. Oke, negatif lampau oi adalah o gunakata. Baiklah, kita lihat contoh kalimat menggunakan perubahan dari kata sifat i ini. Misalnya, cuaca kemarin sejuk. Cuaca kemarin sejuk. Cuaca Nihongo de tenki desu. Cuaca Nihongo de tenki desu. Ja, kalimatnya akan menjadi Kino no tenki wa suzushikatta desu. Kino no tenki wa suzushikatta desu. Kino no tenki wa suzushikatta desu.
Suzushi kata berasal dari kata sifat i yaitu suzushi. Suzushi-i. Suzushi-i. Sejuk. Nah, karena dia berubah ke bentuk lampau positif, i akan hilang digantikan dengan kata. Jadi suzushi menjadi suzushi kata. Berikutnya adalah contoh selanjutnya, bandara tidak jauh. Bandara tidak jauh. Bandara nihongo de kuko desu. Kuko. Contoh kalimatnya menjadi kuko wa toku nakatta desu. Kuko wa toku nakatta desu. Jauh nihongo de toi. Jauh nihongo de toi. Nah, karena dia berubah menjadi negatif lampau, i kita hilangkan, kita ganti dengan kunakata. Kuko wa toku nakatta desu. Kuko wa toku nakatta desu. Baiklah, untuk contoh berikutnya, apakah jalan-jalannya menyenangkan? Apakah jalan-jalannya menyenangkan? Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada kata sifat tanoshi kata. Tanoshi kata yang asalnya dari tanoshi. Tanoshi adalah kata sifat i yang berarti menyenangkan. Karena sudah lampau, sudah kita lakukan, sudah kita lewati, maka tanoshi i-nya kita hilangkan satu, kita ganti dengan kata. Tanoshi kata. Ryoko wa tanoshi kata desu ka? Ryoko wa tanoshikatta desu ka? Hai, totemo tanoshikatta desu. Hai, totemo tanoshikatta desu. Iya, sangat menyenangkan. Di sini teman-teman bisa menggunakan totemo ya, totemo untuk menunjukkan bahwa artinya sangat ya, sangat. Totemo tanoshikatta desu. Sangat menyenangkan. Iie amari tanoshiku nakatta desu. Iie amari tanoshiku nakatta desu. Tidak terlalu menyenangkan. Di sini juga ada kata hubung yaitu amari. Amari artinya tidak terlalu. Tapi kita harus berhati-hati untuk penggunaannya. Karena amari itu adalah tidak terlalu, maka pasangannya harus dalam bentuk kata negatif. Ya, pasangannya harus dalam bentuk negatif. Karena ini adalah tanoshiku nakata dalam posisi negatif lampau. Jadi amari tanoshi kunakatta desu. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan misalnya amari tanoshi kunai. Amari genki ja arimasen. Amari kantang dewa arimasen. Jadi ingat-ingat amari harus dipergunakan menggunakan bentuk negatif. Baiklah, untuk tata bahasa ketiga pada Minna no Nihongo bab 12 ini yaitu menerangkan perbandingan. Di sini teman-teman bisa lihat A wa B yori keiyoshi desu. A wa B yori keiyoshi desu. A dibandingkan B itu kata sifat. Jadi kata sifatnya ini menjelaskan perbandingannya. A dibandingkan B kata sifat. Baiklah, agar lebih mudah untuk dipahami, kita lihat contohnya. Misalnya, Shinkansen dibandingkan bis lebih cepat. Shinkansen dibandingkan bis lebih cepat. Nah, Shinkansen kita posisikan pada A. Ya, bis kita posisikan pada B. Shinkansen dibandingkan bis lebih cepat. Nah, kata sifatnya, keiyoshi-nya adalah cepat. Maka kalimatnya akan menjadi Shinkansen wa basu yori hayai desu. Shinkansen wa basu yori hayai desu. Shinkansen dibandingkan bis lebih cepat. Shinkansen wa basu yori hayai desu. Oke, baik, kita lihat contoh berikutnya. Di sini kita menggunakan kata sifat chikai. Perbandingannya adalah chikai. Baik, contoh kalimatnya misalnya supermarket dibandingkan bank lebih dekat. Supermarket dibandingkan bank lebih dekat. Oke, maka kalimatnya akan menjadi Supa wa ginko yori chikai desu.
Supa wa ginko yori chikai desu. Supa wa ginko yori chikai desu. Baiklah, contoh berikutnya kita menggunakan kata sifat omoi, berat. Omoi, berat. Misalnya, laptop dibandingkan handphone lebih berat. Laptop dibandingkan handphone lebih berat. Maka kita di sini membandingkan antara laptop dan handphone ya. Jadi kalimatnya akan menjadi pasokon wa keitai denwa yori omoi desu. Pasokon wa keitai denwa yori omoi desu. Pasokon wa keitai denwa yori omoi desu. Oke, saya harap sampai di sini minasang paham ya. Wakarimashita ne? Ja, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, hari ini dibandingkan kemarin apakah lebih dingin? Hari ini dibandingkan kemarin apakah lebih dingin? Maka perbandingannya adalah antara hari ini, kyo, dan kemarin, kino. Kyo wa kino yori samui desu ka? Kyo wa kino yori samui desu ka? Kyo wa kino yori samui desu ka? Nah, jika kita menjawabnya dengan hai, maka kita bisa menggunakan hai samui desu. Hai samui desu. Atau teman-teman minasang bisa tambahkan kata penghubung lain seperti zutto. Hai zutto samui desu. Hai zutto samui desu. Ia jauh lebih dingin. Hai zutto samui desu. Atau jika kita menjawab dengan tidak, bisa menggunakan iie kyou wa kino yori atsui desu. Iie kyou wa kino yori atsui desu. Tidak, hari ini dibandingkan kemarin itu lebih panas. Iie kyou wa kino yori atsui desu. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu untuk pola yang keempat pada Minano Nihongo bab 12. Misalnya kita dalam pola ini menggunakan a to b to dochira ga keiyoshi desu ka? A to b to dochira ga keiyoshi desu ka? A dan B itu bisa teman-teman nanti ganti dengan kata benda atau apa sesuatu yang ingin dibandingkan. Ya, untuk menjawab kalimatnya karena ini adalah bentuk pertanyaan desu ka, maka A atau B no hou ga keiyoshi desu. A, B no hou ga keiyoshi desu. A to B to dochira ga keiyoshi desu ka? A dan B manakah yang kata sifat? A, B no hou ga keiyoshi desu. A atau B jauh lebih. Ya, jadi di sini kita menggunakan dochira. Dochira, yang mana? Karena di sini ada dua perbandingan. Yang mana? Jadi kita menggunakan A dan B nih. Jadi A to B to. Ingat ya, kita menggunakan dua to. A to B to dochira ga. Untuk menjawabnya, kita pilih salah satu A atau B, no hou ga. No hou ga. Oke, baik, kita cek contoh agar lebih paham. Ya, rumah dan apartemen. Nah, kita membandingkan rumah dan apartemen. Rumah dan apartemen, manakah yang lebih praktis? Rumah dan apartemen, manakah yang lebih praktis? Rumah adalah uchi, apartemen adalah apato. Maka kalimatnya menjadi uchi to apato to dochira ga benri desu ka? Uchi to apato to dochira ga benri desu ka? Ya, yang manakah? Jadi kita menggunakan dochira nih. Nah, untuk menjawabnya kebetulan di sini jawabannya adalah apartemen lebih praktis. Apartemen yang lebih praktis. Jadi kita memilih apato. Maka jawabannya menjadi apato no hou ga benri desu. Apato no hou ga benri desu. Ne, apato no hou ga benri desu. Uchi to apato dochira ga benri desu ka? Uchi to apato to dochira ga benri desu ka? Apato no hou ga benri desu. Baik, kita cek contoh berikutnya. Ya, di sini ada kita akan membuat kalimat musim panas dan musim semi.
Manakah yang lebih panas? Musim panas dan musim semi. Manakah yang lebih panas? Di sini kita akan membandingkan antara musim panas, natsu, dan musim semi, haru. Natsu dan haru. Mana yang lebih panas? Atsui. Ya. Mari kita lihat contoh kalimatnya bagaimana. Natsu to haru to dochira ga atsui desu ka? Natsu to haru to dochira ga atsui desu ka? Oke, kokomade minasang do deshita ka? Wakarimashita ka? Baiklah, untuk sugi no rei. Sugi no rei. Contoh selanjutnya. Kopi dan teh hijau. Manakah yang Anda mau atau manakah yang kamu suka? Kopi dan teh hijau. Jadi di sini kita membandingkan kopi, kohi, dan teh hijau, ocha. Manakah yang Anda mau? Manakah yang kamu suka? Ya, kalimatnya akan menjadi kohi to ocha to dochira ga ii desu ka? Kohi to ocha to dochira ga ii desu ka? Dochira ga ii desu ka? Atau kalau minasang mau ganti i dengan suki, bisa jadi dochira ga suki desu ka? Kohi to ocha to dochira ga suki desu ka? Nah, karena kita menjawabnya adalah musim panas, misalnya untuk contoh yang pertama, maka kita bisa menjawab dengan natsu. Natsu no hou ga atsui desu. Natsu no hou ga atsui desu. Kalau untuk di bawah, contoh kedua, ocha. Ocha no hou ga ii desu. Ocha no hou ga ii desu. Baiklah, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya, ke kantor, motor dan mobil, manakah yang lebih cepat? Ke kantor, motor dan mobil, manakah yang lebih cepat? Kantor, wah, kita bisa pakai kaisha. Motor itu bisa pakai baiku, mobil bisa pakai kuruma. Ya, maka kalimatnya akan menjadi kaisha made baiku to kuruma to dochira ga hayai desu ka? Kaisha made baiku to kuruma to dochira ga hayai desu ka? Nah, jika kita menjawab motor lebih cepat, maka baiku no hou ga hayai desu. Baiku no hou ga hayai desu. Jika kita menjawab kuruma yang lebih cepat, maka kuruma no hou ga hayai desu. Kuruma no hou ga hayai desu. Kaisha made baiku to kuruma to dochira ga hayai desu ka? Kaisha made baiku to kuruma to dochira ga hayai desu ka? Baiku no hou ga hayai desu. Baiku no hou ga hayai desu. Kuruma no hou ga hayai desu. Kuruma no hou ga hayai desu. Baiklah, untuk pola yang kelima. Nah, di sini kita akan menggunakan pola yang berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu A, D, gimon shi ga ichiban keiyoshi desu ka? Nah, di antara A, kata tanya yang paling kata sifat. Nah, mungkin minasang bingung ya kalau hanya melihat ini doang. Jadi A, D, jadi kita misalkan ada dalam suatu grup atau dalam suatu kelompok. Jadi A itu adalah sebuah kelompok ya atau grup. A, D, gimon shi itu adalah kata tanya, misalnya dare, doko, itsu. Enggak. Itu cariin itu deh, coba printer deh. Printer? Iya, di Galaxy udah rusak pula, nggak jelas, ada garis-garisnya, ada di cleaning seperti ini. Nggak coba service dulu. Iya, servis. Ya ntar di servis juga itu. Cuma lagi penting nih untuk terjemahan itu
bayang-bayang pula ininya, ada garis-garisnya juga pula. Terus beli sekarang Ntar lagi mau nyetak. bisa sampai sekarang gitu? Ya lagian di servis juga belum tahu pula kan. Ya udah. Apa namanya? Ya udah. Coba di yang 3006 yang masih ada atau enggak, yang kayak dulu itu 3635 yang waktu itu masih ada enggak ya? Ntar deh tengok. Oke deh, minta tolong ya. Oke deh. Nah, Oke, lagi ngapain? Adul lagi ngapain? Aduh lagi baca buku. Oke, ngapain? Ada lagi pada ngapain? Pada baca buku semua. Dudun mana Dudun? Dul,